wabarakatuh. Hello good student, hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia bersama dengan saya, Rian Salsabila. Kalian tentu tahu bukan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang dijuluki mega biodiversity atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati yang paling banyak tersebar di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang flora dan fauna, mari kita simak video berikut. Inilah kisah tentang negeriku. Setitik surga di garis khatulistiwa. Beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami adalah salah satu caraku untuk melestarikan keberagaman ini. Perjalananku tidak hanya sampai di sini. Mencoba semakin dalam, menyelami alam ini, dan bercengkrama dengan sang penghuni lautan. Layaknya sebuah dongeng, seperti negeri di atas awan. Cerita tentang keindahan dan keagungan Tuhan. Berjelajah serta menyusuri setiap destinasi impian di negeri ini. Nah, tadi kita sudah melihat video mengenai keanekaragaman hayati dan sekarang kita masuk ke materi kita yaitu persebaran flora dan fauna. Flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian yang meliputi kawasan Indonesia Barat. Adapun pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok Indo-Malayan ialah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur. Adapun pulau-pulau yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dari kedua kelompok tersebut, ada perbandingan karakteristik antara flora yang ada di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur. Di Indonesia Barat, jenis meranti-merantian sangat banyak. Di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, di Indonesia Barat tidak terdapat kayu putih. Sedangkan di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa atau Pometria pinnata sedikit. Di Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Yang kelima, di Indonesia Barat jenis tumbuhan sagu sedikit. Sedangkan di Indonesia Timur banyak tumbuhan sagu. Yang terakhir, di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda yang merupakan dataran atau paparan Indonesia Barat, yang meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau serta dasar laut transgresi.
yaitu Laut Jawa, Laut Natuna di bagian selatan Laut Cina, dan Selat Malaka. Selanjutnya, terdapat dangkalan Sahul yang bagian dari lempeng landas kontinen benua Sahul atau benua Australia Papua yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. Lalu yang di tengah ini apa, Mimi? Nah, kalau yang di tengah ini adalah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Untuk setiap daerah terdapat perbedaan jenis fauna loh. Fauna di bagian barat disebut sebagai tipe fauna asiatis, fauna di bagian tengah disebut sebagai tipe fauna peralihan asiatis australis, dan fauna di bagian timur disebut sebagai tipe fauna australis. Asiatis di barat, australis di timur, dan yang di tengah ada peralihan asiatis australis. Tunggu. Sebelumnya Wales dan Weber itu apa? Oh iya, garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang peneliti asal Inggris yang ada pada abad ke-19 yang mengunjungi Hindia Timur, dan ia menyadari perbedaan yang mencolok antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Wah, pasti gadis Weber juga ditemukan oleh orang bernama Weber. Yap, benar sekali. Garis Weber yang membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia diprakarsai oleh ilmuwan Jerman Belanda bernama Max Carl Wilhelm Weber. Fauna asiatis memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terletak di benua Asia. Beberapa hewan bertipe asiatis yang hanya dapat ditemui di Indonesia, contohnya orangutan. Habitat fauna asiatis berada pada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, hewan tidak memiliki kantung, dan yang kedua, ditemui banyak jenis kera, yang ketiga, mamalia dengan tubuh cukup besar, yang keempat, ditemukan berbagai jenis reptil, dan yang kelima, sedikit jenis burung berwarna cerah, berbadan kecil, dan bersuara merdu, dan yang keenam, banyak jenis ikan tawar. Berikut contoh-contoh fauna asiatis. Fauna peralihan merupakan fauna endemik Indonesia, hewan asli Indonesia, yang hanya dapat berpusat dalam suatu wilayah dan tidak tersebar di bagian lain. Habitat fauna peralihan berada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Adapun ciri-ciri dari fauna peralihan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan australis. Kedua, bersifat endemis, hanya terdapat di suatu wilayah saja. Ketiga, banyak terancam punah dan sangat langka. Berikut contoh-contoh fauna peralihan. Fauna australis mirip dengan fauna yang dapat ditemui di benua Australia. Habitat fauna Australia berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Adapun ciri-ciri dari fauna australis, yang pertama, mamalia bertubuh relatif kecil, yang kedua, banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam, yang ketiga, tidak ditemukan kera di hutannya, yang keempat, sedikit jenis ikan air tawar, yang kelima, banyak hewan berkantung, dan yang keenam, banyak hewan bertanduk. Wah, banyak sekali jenis fauna yang tersebar di Indonesia. Iya kan, sayangnya udah banyak sekali jenis hewan yang populasinya sudah amat kritis. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pemburuan liar yang sangat mengganggu kehidupan alam. Bahkan beberapa satwa sudah punah, seperti tikus gua dari Flores, tikus hidung panjang dari Flores, harimau Jawa, serta harimau Bali. Sedih sekali bukan? Sayang sekali ya. Yuk teman-teman, kita cintai dan jaga alam Indonesia, termasuk fauna di dalamnya juga.